Selamat pagi pada anak-anakku. Kita sudah mengerjakan ulangan kita di pertemuan yang lalu. Kali ini kita sudah masuk ke bab 2. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan ulangannya. Bagi yang belum, silakan cek di Google Classroom, silakan kumpulkan walaupun ada hitungan tersendiri bagi kalian yang melakukan keterlambatan, apalagi sudah 1 minggu ya. Oke, kita akan bicara soal materi bab kedua ini. Bab kedua ini dari sumber yang saya terima ini, Bapak akan coba menjelaskan apa uraian materinya ya. Tentang bab 2 itu kan peristiwa alam dan sosial di sekitar. Inti pokok dari pembicaraan kita adalah kita akan bicara tentang teks eksplanasi ya. Maka langkah-langkahnya nanti bagian-bagian yang kita uraikan ya sama seperti yang kemarin 5 langkah itu ya. Dari pengertian, lalu mengidentifikasi informasi, mencari informasi dari pembacaan teks eksplanasi, lalu ada konstruksi atau susunannya ya, analisis struktur kebahasaan, dan terakhir membuat teks eksplanasi ya. Oke, kita lanjut saja. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi apa ya? Mungkin Bapak ingat istilah dalam bahasa Inggris explain ya, explain. Apa namanya? Lagunya No Doubt ya. Please don't explain dan explain because it make it hurts apa ya? Lupa Bapak. Pokoknya itu pertama kali Bapak dengar kata explain ya. Tapi kemudian muncul istilah teks eksplanasi terutama di kurikulum 2013 ya. Karena tadinya semua tulisan penjelasan masuk ke dalam penyebutan karangan eksposisi sesuai bukunya Pak Asep ya. Tapi kita lihat saja lanjutnya ya. Kita lihat langsung apa itu teks eksplanasi, karena di yang mau dijelaskan adalah salah satu bentuk eksposisi juga, tapi pencabangannya ya, di teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses atau suatu fenomena alam atau fenomena sosial ya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa ya. Misalnya kalian pernah sedang terjadi sebuah fenomena alam ya, misalnya gempa bumi. Orang akan berpikir, kenapa sih gempa bumi? Apa sih sebabnya? Nah, ketika dijadikan ketika setelah ada penelitian, ada pengamatan dan sebagainya, kemudian dilakukan sebuah penulisan, dan tulisan itu menjelaskan tentang apa itu gempa bumi, apa itu penyebabnya, ciri-cirinya, bedanya dengan bencana yang lain dan sebagainya. Penjelasan itu kita sebut sebagai teks eksplanasi. Menjelaskan suatu fenomena alam atau fenomena sosial, misalnya bukan cuma masalah gempa bumi, bencana alam dan sebagainya ya. Misalnya masalah yang itu yang fenomena alam ya, hujan, lalu kenapa bisa ada siang dan malam, itu yang semuanya masuk eksplanasi ya penjelasannya. Tapi di masalah apa namanya fenomena sosial juga bisa dibicarakan, misalnya kenapa bisa ada chaos atau kerusuhan ya, kenapa bisa ada apa namanya kelas sosial, kenapa ada apa namanya ada kesenjangan sosial dan sebagainya ya. Nah, itu juga bisa dijelaskan setelah seorang melakukan penelitian tentunya ya. Nanti tulisannya itu uraiannya yang memberi penjelasan pada pembacanya disebut teks eksplanasi ya. Jadi kalau kalian bingung apa itu teks eksplanasi ya, dia teks berupa penjelasan ya, teks yang menjelaskan apa yang terjadi tentang suatu fenomena alam atau fenomena sosial ya. Kalian bisa lihat di buku kalian. Nah, di situ akan ada penjelasan dari apa, bukan penjelasan ya, tapi maksud saya contoh ya. Contohnya di buku itu ada, di buku e-book yang Bapak sudah sampaikan sama kalian di waktu yang lalu. Oh iya, dalam waktu dekat akan ada pembagian buku ya, buku fisiknya. Nanti kalian akan dihubungi oleh wali kelas masing-masing. Ditunggu saja ya. Kita lanjut.
Ciri-ciri teks eksplanasi adalah strukturnya terdiri atas pernyataan umum ya. Jadi jelaskan dulu proses pernyataan umum. Misalnya pernyataan umum itu apa? Ya kayak kemarin, misalnya kalian bikin teks petunjuk ya, prosedur. Ada pernyataan umum dulu. Apa yang mau dijelasin? Saya mau menjelaskan tentang gempa bumi, maka jelasin dulu. Gempa bumi itu adalah apa? Pernah terjadi di mana? Misalnya ceritain dulu tentang gempa bumi, baru diceritakan tentang proses atau deretan penjelas dan diakhiri dengan penutup ya. Di dalamnya isinya fakta ya, fakta dan informasi yang empiris ya, menggunakan penjelasan empiris atau bisa dibuktikan ya. Jangan misalnya gempa bumi dikarenakan hal-hal yang mistis misalnya ya. Misalnya dikatakan di situ ada siluman sedang menggeliat dan sebagainya ya, atau penghuni dasar tanah sedang menggeliat ya, misalnya kayak di urban legend gitu ya, atau di legenda-legenda yang terjadi di masyarakat, mitos-mitos. Nah itu nggak bisa jadi ciri-ciri, bukan contoh eksplanasi, tapi dia hanya sekedar apa namanya, eh, mitos. Kalau gitu, kalau informasinya di teks eksplanasi itu harus faktual ya. Kalaupun ada informasi yang salah, nanti akan ada revisi. Memang ada informasi yang salah, bisa saja misalnya karena penelitiannya masih sebatas itu ya. Misalnya dulu Bapak pernah baca misalnya tentang dinosaurus, ada yang menyatakan ada dinosaurus jenis ini dengan bentuk fisik begini, ternyata setelah diteliti lebih lanjut tahun-tahun berikutnya diketahui bahwa itu informasinya salah ya. Tapi ya nggak apa-apa, berdasarkan penelitian tahun segini ya informasinya baru begitu, tapi menurut penelitian terbaru informasinya bagaimana. Nah, itu kan karena faktual dan empiris ya. Empiris itu artinya bisa diuji ya, misalnya kalian masak air di mana ditaruh di atas panci yang apinya menyala pasti akan mendidih. Kalau kalian nggak percaya buktikan aja, kalau kalian coba pasti begitu juga. Nah itu adalah bukti empiris ya, bukti yang tidak terbantahkan, karena siapapun yang melakukannya pasti akan hal yang terjadi sama. Nggak mungkin kamu merebus air jadinya es batu. Wah itu mungkin kamu saktinya sesuai dengan mitos tuh ya. Lalu ya itu bersifat keilmuan, karena ilmuwan makanya dia, karena empiris makanya bersifat keilmuan ya, tidak ya sahih lah ya, uh, tidak terbantahkan lah. Lalu menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Jadi ini karangan yang uh, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena ya, bukan prosedur ya, tapi suatu kondisi. Itulah teks eksplanasi. Lalu identifikasi informasi, nah, kamu harus tahu kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, lawannya dari kalimat fakta ya. Untuk kalimat fakta, kamu harus tahu mana yang benar-benar informasi sifatnya paparan fakta atau data ya. Uh, Kalau yang kedua, informasi utama biasanya terangkum dalam gagasan pokok. Maka itu kalian harus bisa menjelaskan gagasan pokok. Seperti waktu lalu saya sudah pernah menjelaskan di kelas 10, gagasan pokok dalam sebuah paragraf letaknya hanya ada berapa kemungkinan? Ya, ada 3 sebenarnya ya. Ada di kalimat awal disebut nanti paragraf deduktif, ada di kalimat akhir dari sebuah paragraf disebut paragraf induktif, maaf. Lalu ada kemungkinan paragraf campuran di mana diulang di awal dan di akhir. Artinya apa? Kalimat-kalimat yang ada di tengah-tengah wacana itu adalah kalimat penjelas yang berisi gagasan-gagasan penjelas. Sementara gagasan pokok atau kalimat pokok adanya di bagian awal atau akhir dari sebuah paragraf. Jadi itu bagian yang terpentingnya ya. Apa itu fakta? Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi, dan para fakta terdapat dalam paragraf-paragraf teks eksplanasi. Jadi kalau fakta itu misalnya diceritakan ada sebuah fenomena gempa bumi, terjadi gempa bumi di Bogor, misalnya terjadi gempa bumi di Selat Sunda. Nah itu kan ada informatif ya, ada tempatnya, ada 5WH-nya, ada datanya. Berarti itu masuk ke jenis fakta. Misalnya dalam peristiwa tersebut 3 rumah rusak. Nah, 3 rumah kan ada datanya ya. Berarti itu masuk ke kalimat fakta. Tapi kalau ada kalimat dalam paragraf
gempa bumi ini sangat dahsyat. Nah, kata dahsyat ini, kata-kata sifat seperti dahsyat, hebat, seram, dan sebagainya, itu bentuknya adalah menjadi sebuah melemahkan kalimat dan membuat jadi kalimatnya menjadi bersifat opini. Karena dahsyat, besar, mengerikan, bagus, jelek, itu semua kata-kata sifat, itu sifatnya subjektif ya, dari seorang dan orang lain bisa berbeda-beda. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang menggunakan kata sifat seperti itu lebih condong ke kalimat-kalimat opini, sementara kalimat fakta itu menggunakan data dalam uraian kalimatnya. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama. Gagasan utama dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat dalam kalimat utama. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Lalu konstruksi bagian teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum seperti tadi. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Lalu beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Nah, ini yang kadang-kala anak-anak ini suka begitu kalau disuruh menuliskan teks eksplanasi, teks prosedur, teks waktu kelas 1 misalnya kamu pernah teks laporan pengamatan, kalau dibilang ada terdiri dari 3 bagian, ada definisi umum, definisi bagian, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat misalnya, kamu malah bener-bener buat karangan terdiri dari 3 kalimat, yang satu umum, yang satu deskripsi bagiannya, yang satu deskripsi manfaat. Bukan itu maksudnya, bacaan kamu tuh terdiri dari 3 bagian, salah satu bagiannya, setiap bagiannya itu bisa terdiri dari beberapa paragraf yang pasti dia ada bagian yang menyatakan pendahuluan atau pernyataan umum, baru dijelaskan dengan deretan penjelas beberapa paragraf, kemudian disimpulkan dengan penutup dalam 1 atau 2 paragraf. Jadi bukan disuruh buat teks eksplanasi kamu cuma bikin 3 kalimat. Gempa bumi adalah peristiwa di mana daratan bergerak dan membuat yang bagian yang di atasnya menjadi rusak. 1 kalimat keduanya, gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng-lempeng lempeng-lempeng daratan, atau juga bisa disebabkan oleh meletusnya gunung berapi. Udah, kalimat kedua penyebab. Terus kalimat ketiga, demikianlah gempa bumi, sebuah bencana yang tidak dapat kita prediksi karena terjadi berdasarkan bukan begitu, bukan cuma terdiri dari 3 kalimat, tapi 3 bagian cerita ya. Dan masing-masing bagian bisa terdiri dari beberapa paragraf gitu ya. Dan kalau kalian dapat tugas seperti kemarin prosedur kompleks, jangan bikin poin, yang bikin poin 1 pernyataan umum, 2 langkah-langkah, 3 penutup. Jangan bikin lagi, tapi bikinnya paragraf utuh dari bacaan dari awal sampai akhir yang isinya kalau dibaca runtun dan memberi informasi gitu. Nggak usah pakai poin-poin ya, tapi langsung aja saja satu bacaan utuh. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan saat mengabstraksi teks eksplanasi. Abstraksi itu biasanya uraian singkat sih ya, uraian singkat yang kalau kita baca kita tahu kita tahu sebenarnya secara keseluruhan nanti akan gimana bacaan kita ya, tapi dia belum lengkap, baru lengkap ketika orang membaca ya. Jadi kita kalau membuat abstraksi teks eksplanasi, kita harus membaca teks dengan cermat, lalu kita catat gagasan-gagasan penting dan menyusun dan mengembangkan intisari berdasarkan ini, kayak membuat rangkuman ya. Nah, ini masuk di bagian yang mencari informasi dalam teks dalam teks observasi tadi, teks eksplanasi. Nah, nanti di soal ujiannya adalah ada teks eksplanasi, di bagian yang mengurai informasi ini kamu harus bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan isi cerita atau isi informasi dalam teks ya. Ini mah pemahaman nih jatuhnya ya. Lalu untuk bagian keempat, analisis struktur kebahasaan. Kita akan lihat nanti tentang struktur teks eksplanasi ya.
Oh, ini struktur dulu, pernyataan umum, penjelasan, proses, dan penutup, ya. Lalu unsur kebahasaannya kita mengenal kata-kata istilah karena setiap bidang pasti ada istilahnya. Misalnya nanti kamu bicara soal eh, gempa bumi, maka kamu akan kenal istilah skala Richter, lalu misalnya pergeseran lempeng, ada gempa tektonik, gempa vulkanik dan sebagainya. Itu namanya istilah-istilah bidang tertentu ya. Lalu ada keterangan waktu karena keterangan waktu itu menjelaskan urut-urutan peristiwa sama seperti kemarin tes prosedur, dan konjungsi itu menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Tentang konjungsi sebenarnya sudah kita jelaskan di pelajaran yang lalu ya. Keterangan waktu juga sudah mengerti, dan istilah ya istilah itu adalah kata-kata khusus bidang tertentu. Nah, nanti di akhirnya kalian harus bisa mengembangkan karangan eksplanasi ya. Nanti ada pengembangannya disebut pola sebab akibat, ada pengembangan proses ya. Nanti pembuatannya bisa kita lihat setelah kita belajar dari contoh-contoh yang ada ya. Yang pasti kita harus punya tema dulu, kita mau bikin apa, terus kita mau hasil yang kita tuju apa, lalu kita kumpulkan data, lalu disusun dalam kerangka dan dijadikan sebuah karangan yang baru, teks eksplanasi yang baru ya. Inilah yang akan kita buat nanti di pembelajaran teks eksplanasi ya. Langkah-langkah menyunting, nah ini menyunting ini adalah memeriksa ya, memeriksa kesalahan penulisan. Kalau nanti selesai kita membuat tulisan, apakah ada salah ketik, apakah juga ada salah konsep kalimat, kitanya baca nggak nyambung dan sebagainya, nanti kita periksa dengan cara penyuntingan seperti ini ya. Oke, itu dia penjelasan Bapak untuk materi awal di apa namanya di bab 2 ini. Tugas kamu hari ini adalah silakan membuat catatan singkat tentang apa yang kamu sudah pelajari di hari ini ya. Jadi silakan kamu buat catatan singkatmu tentang teks eksplanasi yang sudah Bapak jelaskan hari ini, dan seperti biasa sebagai bukti bahwa kamu sudah melakukan sudah menonton dan mencatat, kamu kirim foto catatanmu kepada Bapak ya, supaya Bapak yakin bahwa kamu sudah mencatat apa yang sudah Bapak berikan di hari ini. Dan juga jangan lupa di di kolom komentar kalian tuliskan nama dan kelas kalian, supaya Bapak bisa tahu kalian menontonnya di waktu jam berapa, kapan, dan juga siapa saja yang sudah datang menonton atau siapa saja yang tidak menonton ya. Nah, sebagai catatan, karena Bapak juga punya YouTube Studio, Bapak bisa lihat sebenarnya siapa yang nontonnya cuman sedikit, siapa yang skip, siapa yang cuma nonton bagian akhir, siapa yang cuma komen doang ya. Ya, tapi ini adalah upaya yang Bapak sajikan. Bapak pikir ini sebenarnya mudah dan hemat karena tidak sebesar biaya kuota yang akan habis ketika melakukan meeting ya, meeting atau webinar ya. Silakan lakukan tugas yang Bapak minta, segera dikirimkan tugasnya, terus belajar, jaga kesehatan, dan semoga secepatnya kita bisa kembali bersama untuk belajar dalam pertemuan yang tatap muka ya. Oke, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Yadika 12 Jaya ya, tetap semangat selalu. Salam untuk orang tua kalian, terus belajar.